warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema berapa? Tema 6, yaitu menuju masyarakat sehat sama Bu Rati, yaitu masyarakat peduli lingkungan. Subtema 2. Untuk subtema 2, Bu Neneng akan menyampaikan membangun masyarakat sejahtera. Untuk subtema 3, masyarakat sejahtera, negara kuat, bersama Bu Tri. Ibu harap pada pembelajaran kali ini kita masih tetap semangat ya. Buat anak-anak, jangan lupa buka video darinya. Selamat belajar. Tetap semangat. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca basmalah dan diikuti dengan doa sebelum belajar. Tetapi sebelum itu, agar lebih bersemangat lagi, ada baiknya kita akan melakukan tepuk PPK. Sudah bersiap semuanya? Pastinya sudah ya. Yuk kita mulai. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Agar pembelajaran berlangsung dengan lebih berkah lagi, ada baiknya kita membaca basmalah dan diikuti oleh doa sebelum belajar. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Selamat belajar bagi Ananda semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, semoga Allah selalu memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan Allah selalu membantu anak-anak terus untuk belajar tetap semangat di rumah. Dalam kesempatan belajar kali ini, Bu Neneng akan memberikan pembelajaran tema 6F, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera. Adapun pembelajaran di tema 6F dan di subtema 2 ini, tujuan pembelajaran kita adalah Ananda atau siswa dapat pertama, menentukan kalimat utama, gagasan utama dalam sebuah paragraf isi teks berdasarkan judul yang dibaca. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi hak warga negara, contoh dan manfaat pelaksanaan hak warga negara. Ketiga, kita bisa menunjukkan sikap dan cara-cara mempertahankan kemerdekaan. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri masa anak-anak, pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Yang kelima, dapat menjelaskan contoh tari kreasi daerah, memperagakan, dan bisa melakukan tunjukan dalam bentuk tunggal. Anak-anak, dalam belajar bahasa Indonesia, dalam setiap teks bacaan terdapat paragraf. Dalam setiap paragraf suatu teks bacaan terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama pengertiannya sendiri adalah berisi gagasan utama atau pokok permasalahan. Sedangkan gagasan utama atau pokok permasalahan tersebut diperjelas secara terperinci atau lebih lengkap lagi melalui yang disebut dengan kalimat penjelas. Dalam kesempatan belajar ini, Ibu ingin menjelaskan ada 2 jenis paragraf. Yang pertama adalah jika kalimat utama berada di awal paragraf, pemaparan pokok pembahasannya, isinya dilakukan secara umum ke khusus, disebut dengan paragraf deduktif.
Jika kalimat utama berada di akhir, pokok pembahasan dipaparkan secara khusus dan umum disebut dengan paragraf induktif. Untuk membedakan dua jenis paragraf ini, Ibu harap anak-anak bisa membaca literasi buku paket Ananda dan mencoba melihat perbedaan kedua paragraf tersebut. Baik anak-anak, dalam kesempatan ini juga Ibu ingin menjelaskan tentang pengertian dari teks. Teks adalah berisi informasi yang dapat menambah pengetahuan pembaca. Di sini teks terbagi dua, teks fiksi dan teks non-fiksi. Teks fiksi adalah karya yang menceritakan sesuatu yang tidak terjadi sungguh-sungguh, sehingga tidak perlu mencari kebenarannya di dunia nyata. Bisa juga disebut dengan cerita khayal. Untuk profesinya disebut dengan pengarang. Contoh dari teks fiksi adalah roman, cerpen, drama, puisi, dongeng, dan novel, serta lain-lainnya. Sedangkan teks non-fiksi disebut juga dengan karya sastra yang ditulis berdasarkan keilmuan dan atau pengalaman. Profesinya disebut dengan penulis. Contoh dari teks non-fiksi adalah esai, artikel, biografi, katalog, tutorial, ensiklopedi, kamus, dan lain-lain. Selanjutnya adalah dua hal faktor utama dalam terciptanya kesejahteraan masyarakat adalah terpenuhinya. Yang pertama adalah kebutuhan pokok, kedua adalah terlindung dan terjaganya harta, jiwa, agama, dan kehormatan setiap masyarakat. Kebutuhan pokok sendiri adalah seperti pangan, contohnya adalah makanan, sandang, contohnya adalah pakaian, papan, contohnya adalah rumah, kemudian pendidikan, dan tentu saja yang tidak kalah pentingnya adalah kesehatan. Hak warga negara juga diatur di dalam negara Indonesia. Hak warga negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusional dan sumber dari segala undang-undang di Indonesia. Ada 3 contoh pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah pasal 27 ayat 2. Isinya adalah memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan mendapat perlindungan hukum. Yang kedua, pasal 28. Berserikat dan berkumpul membentuk organisasi, serikat, partai, lembaga, dan sebagainya dengan tujuan yang sesuai dengan undang-undang. Yang ketiga adalah pasal 29 ayat 2. Kita berhak memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang kita anut. 3 contoh di atas adalah hak warga negara ya. Ibu tekankan lagi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Anak-anak, sebagai warga negara yang baik, maka kita harus juga mempunyai sikap dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Contoh sikap kita dalam upaya mempertahankan kemerdekaan adalah, pertama adalah, contohnya adalah rela berkorban. Misalnya menjenguk teman kita yang sakit. Yang kedua adalah cinta tanah air, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan. Atau mencintai produk-produk dalam negeri. Kemudian mengikuti upacara bendera. Ketiga, kemudian membina persatuan dan kesatuan bangsa. Kita juga harus menghargai keberagaman suku-suku bangsa dan bahasa yang ada di Indonesia. Fase perkembangan manusia
ditandai dengan ciri khas masing-masing. Fase perkembangan manusia ada 3, bayi dan balita, kedua anak-anak, dan ketiga adalah remaja. Bayi dan balita itu pada usia 1 hingga 2 tahun mulai belajar mengendalikan fungsi anggota tubuh, misalnya kaki untuk berjalan dan tangan untuk memegang. Kemudian anak-anak yaitu 5-12 tahun, pertumbuhan fisiknya mulai meningkat, misalnya pertumbuhan tinggi dan berat serta perkembangan koordinasi. Yang ketiga adalah remaja. Setelah anak-anak terjadinya masa remaja. Masa ini disebut dengan masa pubertas. Di sini Ibu memberi contoh perbedaan antara bayi, anak-anak, dan masa remaja atau masa pubertas. Ibu tekankan lagi di slide ini adalah masa anak-anak adalah usia 6 sampai dengan 12 tahun. Setelah anak-anak manusia memasuki masa remaja. Perkembangan pesat berlangsung pada usia 11 sampai 16 tahun pada anak-anak laki-laki dan 10 sampai 15 tahun pada anak perempuan. Ibu tekankan lagi, masa remaja juga disebut. Nah, di sini Ibu akan membedakan atau memberikan perbedaan antara masa pubertas perempuan dan masa pubertas laki-laki ya. Di antaranya adalah kalau untuk perempuan, ciri-cirinya adalah perempuan mengalami yang namanya menstruasi, kemudian perubahan fisiknya adalah mungkin dada membesar, kemudian panggul membesar, kemudian suara juga melengking. Kemudian tumbuh rambut halus di bagian tertentu. Sedangkan untuk masa pubertas laki-laki adalah tumbuh kumis dan jambang dan janggut, kemudian tumbuh jakun, kemudian suara membesar, kemudian tumbuh rambut halus juga di beberapa bagian, kemudian bahu dan dada juga membesar. Untuk anak laki-laki dan anak perempuan juga mulai bertambah, maksudnya tumbuh jerawat. Halo semuanya, ini Rio dan ini Nina. Rio dan Nina baru akan menginjak masa puber atau pubertas. Kalian tahu apa itu pubertas? Yuk, perhatikan. Pubertas adalah waktu di mana tubuh anak-anak berubah menjadi tubuh dewasa yang bisa bereproduksi. Umur Rio dan Nina sama-sama 11 tahun. Tapi mereka tidak puber di saat yang bersamaan loh. Itu karena anak perempuan umumnya puber lebih cepat daripada anak laki-laki, yaitu antara usia 8 sampai 13 tahun. Sementara laki-laki umumnya puber di usia 10 sampai 13 tahun. Nah, saat tubuh kita siap untuk puber, kelenjar kecil di bawah otak yang bernama kelenjar pituitari akan mengeluarkan 2 hormon. Yang satu, hormon pertumbuhan. Hormon ini bikin kita lebih tinggi dan besar. Pastinya, tiap orang akan tumbuh dengan berbeda-beda karena perbedaan gizi dan faktor keturunan. Anak-anak, di Indonesia sendiri terdapat beragam tari kreasi daerah. Tari kreasi daerah adalah tarian yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tarian dapat ditampilkan secara solo atau dalam bentuk tari tunggal. Contoh dari tari tunggal atau perorangan atau yang ditampilkan secara solo adalah tari legong berasal dari daerah Bali, tari Gatut Kaca berasal dari Jawa Tengah, tari Jaipong berasal dari Jawa Barat. Nah, anak-anak, untuk di slide ini juga Ibu menampilkan gambar contoh tari legong yang berasal dari Bali, kemudian tari Gatut Kaca yang berasal dari Jawa Tengah, dan gambar tari Jaipong yang berasal dari
Baik anak-anak, terima kasih ya. Sebelum pembelajaran ini kita akhiri, marilah kita sama-sama mengucapkan atau membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebelum pembelajaran Ibu tutup, sebelumnya Ibu juga mengucapkan terima kasih. Karena dengan belajar mandiri, anak-anak bisa menuntut ilmu juga di rumah. Kemudian Ibu juga mohon maaf bila mana dalam menyampaikan pembelajaran hari ini banyak hal-hal yang kurang berkenan di hati anak-anak. Baik, sebelum Ibu tutup, izinkan Ibu membacakan sebuah pantun. Tari Jaipong dari Jawa Barat, Mahakarya, Gugum Gumbira. Belajar mandiri pastilah berat, kuatkan hati agar menjadi sang juara. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kali ini telah usai. Ibu harap kalian semua dapat mengerti dan pembelajaran kali ini dapat dipahami oleh kalian semua. Ada pesan lagi ibu-ibu guru sekalian? Anak-anak, terima kasih ya anak-anak sudah sabar dalam menghadapi belajar mandiri di rumah. Tetapi Ibu yakin untuk pintar kita harus juga belajar mandiri. Dan terima kasih juga kepada ayah bunda yang selalu mendampingi anak-anak. Tetap tonton sampai habis videonya ya, agar kalian dapat pemahaman yang baik. Terima kasih. Sampai jumpa anak-anak. Semoga kita sehat selalu.